Seorang kapten VOC ini terkenal sakti dan kebal senjata tajam. Tapi dia tewas di tangan Pangeran Puger dengan tombak sakti yang dimiliki pasukan Kerajaan Mataram. Pangeran Puger banyak membantu pasukan Untung Surapati saat bertempur. Sebelumnya pasukan VOC yang menghadapi Untung Surapati tampak unggul di atas angin. Saat itu Kerajaan Mataram tengah diperintah oleh Sunan Amangkurat II. Sebagaimana dikutip dari buku Untung Surapati melawan VOC sampai mati, tulisan Sriwintala Ahmad. Pertempuran antara pasukan Untung Surapati dengan VOC tak terhindarkan di alun-alun Kartasura. Saat itu Untung Surapati berhasil membunuh seorang kapten VOC pertama yakni Kapten Brickman. Terbunuhnya Brickman menjadikan pasukan VOC kian beringas dan memerangi pasukan Untung Surapati. Sang kapten VOC itu tewas dengan sabetan patrem atau keris kecil yang terkenal sakti. Akibat sabetan keris yang kecil itu, leher Brickman tewas seketika dan nyaris tewas. Melihat Brickman tewas, rekannya Kapten Tak marah besar. Ia menata barisan kemudian menyerang balik pasukan Untung Surapati. Tapi serangan ini diadang oleh Surapati dan Patih Anrangkusuma. Mereka pun berperang bersama-sama melawan VOC, tanpa merasa gentar sedikit pun. Kapten Tak sempat disodok tombak, namun tidak terluka. Sang kapten VOC itu balik menyerang Untung Surapati. Oleh Surapati, Kapten Tak didekati dan dihantam bertubi-tubi, namun tak dirasakan. Sosok Kapten Tak terkenal sakti dan kebal senjata tajam. Bahkan keris Surapati yang sebelumnya berhasil membunuh Kapten Brickman, sampai patah ujungnya. Sesudah melempar kerisnya, Surapati mengganti keris dengan keris lainnya untuk ditikamkan ke dada Kapten Tak. Namun sang kapten masih tetap berdiri tegak di hadapan Surapati. Karena terdesak, Kapten Tak akhirnya dibantu oleh 12 orang ofisir VOC lainnya. Mereka pun balik melawan Untung Surapati yang membuat Surapati harus mundur dari medan laga untuk beristirahat ke Pagungan. Tentara kompeni masih menembaki dan kejauhan. Saat beristirahat inilah, Surapati diperintahkan penguasa Mataram Sultan Amangkurat II untuk menghadapnya. Di sana Surapati sempat memohon ampun kepada sang raja. Tapi ia justru meminta Pangeran Puger dan pasukannya untuk membantu Untung Surapati, yang terlihat kelelahan. Pangeran Puger kemudian turun dari Sitinggil dan pergi ke Kamandungan. Ia kemudian memilih para pasukan elite pilihannya untuk bersiap perang. Pangeran Puger sendiri kemudian berganti pakaian dan menuju medan perang. Gabungan pasukan Pangeran Puger, Untung Surapati, dan Patih Anrangkusuma membuat pasukan VOC dibuat kocar-kacir. Bahkan Pangeran Puger langsung bisa berhadapan dengan Kapten Tak. Puger kemudian dihujani tembakan oleh pasukan VOC, namun ia tak mundur selangkah pun. Dengan tombak Kiai Pleret yang terkenal sakti, ia menyerang Kapten Tak. Sang kapten VOC ini akhirnya tewas seketika akibat tombak sakti Kiai Pleret yang menancap di dadanya. Mengetahui Kapten Tak tewas, pasukan Pangeran Puger mengamuk serentak serupa segerombolan banteng terluka. Pasukan Pangeran Puger menombak, memedang, menusuk, dan menginjak-injak dengan garangnya para pasukan VOC yang terkapar di tanah, dengan tubuh bersimpah darah hingga mati. Amukan pasukan Pangeran dan Untung Surapati membuat banyak pasukan VOC banyak yang tewas. Tak terhitung lagi banyak anggota pasukan VOC yang tewas, hingga mayat-mayatnya bertumpang tindih. Orang-orang VOC yang masih hidup kemudian lari tunggang langgang menyelamatkan diri.